KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji 2024. Polda Metro Jaya memproses laporan yang dilayangkan kepada Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama dalam sebuah pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Dua tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Jokowi, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pada Kamis sore kemarin, pertemuannya berlangsung tertutup. Halo, apa kabar saudara? Selamat datang di program Berita Kompas Petang. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Neneama di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama saudara kami awali dari Jakarta terkait dengan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta yang menggelar unjuk rasa di halaman kantor pemerintah Tangerang Kota Selatan terkait dengan persoalan sampah di Tangsel. Inilah aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas Satuan Pamong Praja Kota Tangerang Selatan, saudara, saat hendak memasuki halaman kantor pemerintah Kota Tangsel. Mahasiswa membawa 2 truk berisi sampah yang dibuang ke halaman Pemkot Tangsel. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Tangsel segera menyelesaikan permasalahan sampah di Tangsel. Kami dan sayangnya dari Wali Kota Tangerang Selatan, baik dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas terkait, belum ada yang menemui kami dan belum ada ajakan untuk mengadakan audiensi. Audiensi pun hanya sekedar penenang aja untuk kami tidak menurunkan sampah. Ini kan menjadi satu bluffing yang buruk daripada pemerintah agar tidak terjadinya ruang-ruang dialektik, agar tidak terjadinya ruang-ruang aspirasi. Ini tidak mendengarkan masyarakat dan keluh kesahnya pun. Sementara itu saudara, di Serang, Banten, warga menggelar unjuk rasa di kantor Kecamatan Serang. Dalam unjuk rasa ini, massa berorasi dan menempelkan stiker penolakan sampah Tangsel di kantor Kecamatan Taktakan. Massa menolak perjanjian kerjasama pemerintah Kota Serang dengan Tangsel terkait dengan kiriman sampah ke TPAS Cilowong. Pemkot dinilai tidak peduli terhadap warga karena menerima kiriman sampah dari Tangsel yang baunya mengganggu kenyamanan warga. Aksi sempat memanas saat 2 oknum warga yang melarang aksi unjuk rasa. Tak lama massa diminta masuk di dalam aula kecamatan untuk melakukan audiensi. Pemerintah selama ini tidak mendengarkan masyarakat. Saudara, persoalan sampah juga terjadi di Jakarta. Di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, saudara, ada 19 armada petugas pengangkut sampah diterjunkan untuk menangani tumpukan sampah. Manajer Pasar Induk Kramat Jati, Agus Lamun bilang, dari pengerukan dan pengangkutan sampah di Pasar Kramat Jati sudah berkurang signifikan. Ditakdirkan persoalan tumpukan sampah di pasar ini akan teratasi dalam 1 minggu. Kita beralih ke informasi lain. Saudara, tak hanya dilaporkan ke polisi, komika Panji
Pragiwaksono juga didemo oleh massa yang mengaku dari organisasi pemuda Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di depan kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat. Kami betul-betul kecewa. Jangan bubar. Kami betul-betul kecewa. Kami betul-betul kecewa. Ingin bahwasanya apa yang dikatakan Panji, doktrin yang dikatakan Panji itu tidak. Aksi unjuk rasa dilakukan pada 7 Januari 2026. Massa protes terhadap tayangan mensrea Panji di platform digital Netflix yang dinilai berpotensi bisa memecah belah bangsa. Massa mendesak Panji meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah karena dijadikan materi stand-up komedi. Massa juga mendesak Kementerian Komdigi turun tangan terkait tayangan itu karena dinilai tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif. Gubernur Jawa Barat. Tetapi penghinaan itu muncul ketika Panji Wijatanda. Ini katanya, bukan saya yang bilang, katanya. Apa teman-teman sekalian? Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Polda Metro Jaya memproses laporan yang dilayangkan kepada Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama dalam sebuah acara bertajuk Mensrea. Polisi menyebut saat ini laporan masih dalam proses penyelidikan dan akan memanggil sejumlah saksi termasuk Panji Pragiwaksono sebagai terlapor. Polisi menyebut laporan terhadap Panji diajukan dengan menggunakan sejumlah pasal dalam KUHP baru. Apapun yang gua katakan, orang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mensrea. Proses penyelidikan berarti kalau proses penyelidikan kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor. Pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru, ya, tentang penistaan agamanya pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Indonesia pernah ngelihat sosok pemberani Dharma Pongreku. Muhammadiyah dan NU sama-sama membantah telah melaporkan komika Panji ke polisi terkait penampilan stand-up komedi Mensrea. Pengurus besar Nahdlatul Ulama menegaskan laporan Angkatan Muda NU ke Polda Metro Jaya terhadap komedian tidak mengatasnamakan PBNU. Sementara Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Taufik Nugroho menegaskan Muhammadiyah tidak mengenal ataupun terafiliasi dengan Aliansi Muda Muhammadiyah yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke polisi. Taufik pastikan Muhammadiyah tidak pernah memberi sikap resmi mengenai stand-up komedi Panji Pragiwaksono bertajuk Mensrea dan bersikap terbuka dengan kritik. Itulah kenapa Mensrea itu tidak didesain untuk mengubah para politisi. Kenapa? Karena percuma. Lupa ya, ada intel di antara kita. Ini orang pernah nyulik Panji Pragiwaksono, seorang stand up komedi yang kemarin viral dengan mensreanya, dilaporkan ke polisi. Saya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar kami jadikan alasan membangun, kalau tidak benar akan kami sampaikan klarifikasi. Jadi saya yang membidangi hukum di Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi itu.
Komika Panji Pragiwaksono merespons laporan polisi terhadap dirinya terkait tayangan stand-up komedi Mensrea. Melalui akun Instagramnya, Panji menjelaskan saat ini sedang berada di Amerika Serikat. Panji berterima kasih atas dukungan kepada dirinya dan menjelaskan dirinya dalam keadaan sehat dan baik. Hai, apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Bye. Sorotan selanjutnya, saudara. Seorang pengemudi ojek menjadi korban begal di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, saudara, oleh orang yang menyamar sebagai penumpang. Kondisi sepi membuat pelaku mengeluarkan golok dari balik baju dan menyerang korban hingga mengalami luka di bagian kepala dan juga kaki, saudara. Setelah korban tidak berdaya, pelaku langsung membawa kabur sepeda motor. Tidak hanya kehilangan sepeda motor, korban juga mengalami luka bacok. Korban masih menjalani perawatan medis sementara pelaku begal hingga kini belum diketahui identitasnya. Orang bertiga perempuan, laki dua nolongin dia juga. Itu orang dia sendirian nolongin. Ya. Tahu itu orang liwat pulang kerja. Gitu, orang laki dua, perempuan satu. Tapi masih hidup, Bu? Hidup loh di rumah sakit Bayangkara katanya. Rumah sakit Bayangkara. Dibawa sama polisi. Pelaku pencurian motor makin nekat. Aksi pencurian dengan senjata api terjadi di Palmerah, Jakarta Barat pekan ini. Seorang warga bahkan tertembak pada bagian kakinya saat berusaha menghentikan aksi pelaku. Untuk menghentikan kejaran warga, pelaku bahkan menembakkan senjata api sebanyak 3 kali. Sempat mengacungkan senapan SNT juga. Nah, jadi mungkin untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, akhirnya dilepaskan begitu saja. Salah itu sekitar 2 atau 3 kali ya. 3 kali tepatnya. Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan pelaku pencurian motor kini tak ragu membekali diri dengan senjata api rakitan. Dengan membawa senjata, korban atau warga akan takut dengan pelaku sehingga ketika ketahuan mencuri, pelaku mudah kabur atau pelaku berhasil mencuri karena korban takut ditembak. Para pelaku kemudian melengkapi diri dengan power, dengan kekuatan, yakni dengan senjata, baik itu senjata tajam maupun senjata api, betapapun itu senjata api rakitan, agar kemudian membuat orang takut. Jadi bayangkan ketika ada orang mengejar, maka minimal dengan melihat bahwa si pelaku membawa senjata saja, betapapun senjata itu senjata rakitan, lalu orang sudah ngerem ya, sudah menahan diri, takut dan berhenti. Kalau kemudian si pengejar, si masyarakat ini tidak berhenti, maka kemudian lalu bisa ditembak. Polisi hingga saat ini masih mengejar pelaku penembakan dan pencurian motor di Palmerah, Jakarta Barat. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Kompas Petang akan kembali dengan informasi 2 tersangka kasus fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, 2 tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Kamis sore kemarin. Pertemuan berlangsung tertutup.
Hingga Jumat siang, belum ada keterangan apapun dari pihak Jokowi. Bahkan Presiden ke-7 ini masih menerima tamu seperti biasa. Salah satunya adalah Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali. Kepada wartawan, Grace sempat membahas soal pertemuan Jokowi dengan Egy dan Damai Harilubis. Baik Egy Sujana maupun Damai Harilubis adalah dua orang yang menjadi tersangka dalam kasus fitnah ijazah palsu Jokowi yang masih berproses di Polda Metro Jaya. Namanya kita kehidupan sesama ya namanya ada orang yang mau minta maaf tentu kita terima ya, masa nggak terima. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Supaya ada, bukan soal Pak Jokowi saja ya, tapi agar orang tuh tidak, kita tuh punya kebebasan untuk berpendapat, betul itu. Tapi kebebasan kita bukan tanpa batas. Kebebasan kita itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dan itu harus dijamin di dalam negara ini, kalau nggak orang akan seenak-enaknya mencederai kebebasan orang lain. Menanggapi pertemuan Egy Sujana, Damai Harilubis dengan Jokowi, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin bilang pihaknya menghormati sikap kedua tersangka yang dulu sama-sama berjuang mengungkap dugaan ijazah palsu Jokowi. Pihak Roy juga menegaskan tak akan melakukan hal yang sama dengan Egy dan tetap memilih berjuang untuk membuktikan ijazah Jokowi palsu. Sekali lagi, tidak ada rencana dari kami untuk melakukan tindakan yang sama, karena hal yang demikian justru menurut kami seolah-olah melegitimasi bahwa ijazah tersebut sudah dinyatakan asli, padahal sampai hari ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut asli, dan hari ini status ijazah tersebut sedang bermasalah dan sedang dalam proses untuk diuji di pengadilan. Bahwa klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan tetap berkomitmen untuk berjuang dalam rangka membongkar kasus ijazah palsu ini sampai tuntas. Jadi minta jaminan lagi. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ya dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Kamis 8 Januari, kediaman Presiden ke-7 Jokowi didatangi relawannya dari Rejo bersama dua orang tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Harilubis. Sekjen Rejo bilang, pertemuan sore itu berlangsung hangat. Bahwa memang benar pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu diakui benar adanya oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif. Melalui pesan singkat kepada media, Kompol Syarif bilang, sore hari ini Bapak Joko Widodo menerima silaturahmi dari saudara Egy Sujana dan Damai Harilubis didampingi saudari Eli dan Neti selaku kuasa hukum Egy Sujana. Pertemuan turut didampingi Bapak Darmizal selaku Ketua Umum Rejo dan Bapak Rahmat selaku Sekjen Rejo. Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan membuka pintu maaf bagi para tersangka yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Namun, Jokowi tegaskan pemberian maaf secara pribadi tidak akan menghentikan proses hukum. Urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka,
Egy Sujana pernah secara terbuka menantang Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya ke publik. Egy bahkan mengaku siap meminta maaf jika Jokowi memang benar-benar menunjukkan ijazah aslinya itu. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Pertemuan Jokowi dengan kedua tersangka menjadi babak baru kasus fitnah ijazah palsu yang ditangani Polda. Akankah pertemuan itu berbuah maaf hingga pencabutan laporan bagi Egy dan Damai Hari Lubis? Tim Liputan Kompas TV. Sorotan selanjutnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji 2024. Kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK ini berkaitan dengan kebijakan pembagian tambahan kuota 20.000 jemaah haji pada penyelenggaraan haji 2024 ketika Yakut Khalil Qaumas masih menjabat sebagai Menteri Agama. Penetapan tersangka ini setelah KPK menemukan cukup alat bukti dari kasus korupsi ini, Saudara. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, bilang setelah penetapan tersangka, KPK masih mendalami total kerugian negara dari korupsi kuota penyelenggaraan haji 2024 ini. Perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada 2 orang, yaitu Saudara YCQ dan Saudara IA. Berarti nanti akan dilakukan penahanan ya, Mas? Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti kita. Negaranya berapa, Mas? Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Disidik sejak Agustus 2025 atau 6 bulan lalu, akhirnya KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjadi tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang, dalam perkara ini KPK menduga terdapat penyelewengan dalam pembagian 20.000 kuota tambahan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Ini tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka Saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka. Sebelumnya mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta 17 Desember lalu terkait dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Saat ditanya soal materi penyidikan, Yakut tak mengomentari kasus yang menjeratnya. Saya sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Nanti lengkapnya tolong ditanyakan langsung ke penyidik ya. Awas sambil lihat belakang. Oke. Pertanyaan Gus. Awas sambil lihat belakang. Tadi ditanyakan terkait temuan penyidik di Arab Saudi. Nanti bisa ditanyakan ke penyidik ya, teman-teman. Ditetapkannya ex-Menak sebagai tersangka menambah daftar Menteri Jokowi yang terjerat kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, ada mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim yang terjerat kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Saat ini, Nadiem berstatus sebagai terdakwa dan tengah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta. Menteri era Jokowi lainnya adalah Thomas Trikasih Lembong. Tom Lembong telah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi impor gula dan divonis 4 tahun 6 bulan. Namun ia akhirnya dibebaskan pada 1 Agustus 2025 setelah mendapatkan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV. Lalu bagaimana kelanjutan penyidikan kasus yang menjerat mantan Menak Yakut Khalil Qaumas? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Haniel Rivelino dari Gedung KPK Jakarta. Selamat petang,
Ariel, apa saja bukti permulaan yang meyakinkan KPK untuk penetapan ex-Menak sebagai tersangka? Ya, Sir dan saudara, bahwa memang benar dari KPK sendiri sudah mengkonfirmasi terkait dengan 2 tersangka yang dimana dalam hal ini adalah utamanya terkait dengan poin yang disorot adalah pansus terkait dengan perihal pembagian kuota tambahan yang diberikan oleh pemerintah Saudi, yang dimana ini alokasi sebesar 20.000 ini diselewengkan, yang dimana seharusnya jika melihat dari undang-undang haji yang mengatur kuota haji khusus hanya 8% dari total kuota yang diberikan. Dengan demikian hitungannya adalah seharusnya 20.000 ini kuota tambahan haji seharusnya dibagi menjadi 18.400 atau setara 92%. Lalu untuk haji reguler yang dimana untuk haji khusus sendiri ini hanya 8% atau hitungannya sebesar 1.600. Ini menjadi salah satu hal yang menjadi penyelewengan terkait dengan kuota tambahan sebesar 20.000 tersebut, yang dimana dilakukan dengan pembagian 50/50, sehingga ini melanggar dari undang-undang yang ada. Dan dalam hal ini juga dari KPK sudah melakukan penetapan sejak 8 Januari lalu terhadap dengan mantan Menteri Agama Yakut dan staf mantan Menteri Agama tersebut pada periode yang terjadi kuota haji pada 2023-2024, yang dimana dalam hal ini juga masih dilakukan terkait dengan kalkulasi penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPK, dan selain itu juga dari KPK sendiri masih berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan aliran dana ini, yang dimana memang akan ditelusuri terkait dengan aliran dana tersebut kemana saja larinya, yang dimana memang ini sudah dilakukan penyelidikan sejak dari pertengahan 2025 lalu. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Haniel Rivelino atas informasinya dari Gedung KPK Jakarta. Dan saudara, lebih lengkap soal penetapan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024, kita bahas bersama dengan mantan Komisioner KPK Saud Sitomorang yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Bang Saud. Halo, selamat petang, apa kabar? Tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari juru bicara KPK, tapi tidak menjelaskan secara rinci begitu. Sebenarnya apa bukti yang biasanya dimiliki oleh KPK dalam penetapan tersangka ini? Menurut Anda apa? Karena jumlah total kerugian negara juga masih ditelusuri oleh KPK. Ya, biasanya itu kalau kita bicara bagaimana completion rate itu harus dijalankan, artinya KPK kalau mentersangkakan seseorang itu harus menang di pengadilan. Nggak mungkin juga kalau perhitungannya itu belum tuntas, itu hanya tinggal finalisasi saja. Kemudian perbuatan seseorang itu seperti apa? Kalau kita bicara Undang-Undang 8/2019 pasal 64 itu kan simpel aja sebenarnya, itu perbuatan tersangka itu udah jelas kok angkanya yang boleh dikerjakan itu 92% yang disebutnya umum dan khusus 8%. Di situ dilanggar, dan itu yang menentukan adalah disebutkan di situ yang berhak menentukannya itu adalah menterinya. Jadi sebenarnya kasusnya sangat simpel sebenarnya dari awal. Ada peraturan yang dilanggar sesuai dengan pasal 64 Undang-Undang 8/2019, dan tinggal menentukan kerugiannya di mana, cara mereka menghitung itu sesuatu yang berada di kompetensinya auditor. Jadi kalau Anda bilang kasusnya ini sangat simpel, Bang Saud, maaf saya potong. Kalau Anda bilang kasusnya ini sangat simpel, kenapa butuh waktu sampai 5 bulan begitu baru akhirnya diumumkan bahwa mantan Menteri Agama ini sebagai tersangka? Iya, itu kan stylenya KPK sekarang ini kan. Yang sudah disebut di pengadilan aja mereka nggak tindak lanjuti kok. Itu kan stylenya KPK saat ini. Dan kita nggak bisa campur tangan di situ, biar aja publik yang menilai. Jangan-jangan nih Saud aja yang lagi ngaco mikirnya ini kasusnya ruwet-ruwet banget. Ternyata nggak juga, dan udah ada penyitaan, udah ada penggeledahan, ada yang dipanggil. Kan menunjukkan nggak gampang juga manggil-manggil orang. Nggak gampang juga geledah-geledah orang kalau nggak ada dasarnya. Bisa jadi mereka memang lagi sibuk, ada kerjaan lain, ada OTT atau lain-lain. Kita nggak bisa masuk di situ karena saya nggak tahu kondisi internal sekarang. Tetapi kalau kita melihat bagaimana pasal 64 Undang-Undang 8 tahun 2019 itu dilanggar dikaitkan dengan pasal 2 dan 3, dugaan saya nanti tuduhannya ke pasal 2 pasal 3 ini penyelenggara negara, itu sangat simpel, apalagi kalau sudah ada hitung-hitungannya gitu. Berarti tinggal menunggu hitung-hitungannya, karena yang tersampaikan ke publik hanya baru persentasenya, harusnya 50-50 tapi jadinya 92% dan hanya 8%. Menurut Anda langkah pertama yang harus dilakukan oleh KPK setelah penetapan Yakut sebagai tersangka ini apa? Ya, tentu harus segera tidak membuat ini menjadi berlarut-larut ya.
agar ini menjadi apa namanya yang saya katakan kembali lagi, kalau mereka dalam tempo beberapa bulan sudah melakukan penyidikan dan kemudian sudah juga melakukan penggeledahan, itu kan sesuatu yang sederhana untuk kemudian diselesaikan. Oke, kemudian tadi juga ditanyakan begitu kepada KPK kapan dilakukan penahanan, dan ini juga masih belum konfirmasi. Kalau Anda sebagai mantan komisioner KPK, penahanan ini dilakukan pertimbangannya apa setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka? Oh ya, tentu kan formil materinya harus dipenuhi, karena itu nanti kita kan akan kemungkinan akan melakukan katakanlah perlawanan atau melakukan peradilan dan seterusnya, itu kan sesuatu yang biasa. Tetapi kalau katakan saya di bagian depan mengatakan kasus ini sangat simpel, sejak kasus ini muncul ke permukaan saya sudah melihat itu sesuatu yang angkanya itu jelas gitu. Anda nggak boleh lewat dari 92 dan 8%. Anda bergeser ke 50-50. Itu saja niat jahatnya udah ketahuan tuh, Mas. Jadi sebenarnya jadi tinggal silakan dilanjutkan. Ya, jadi tinggal kalau kita katakanlah ada soal hitungan-hitungan, ya itu sesuatu yang kemungkinan bisa jadi juga dikaitkan dengan siapa menerima apa, nah bukti-buktinya penerimaan apa. Jadi tidak hanya soal perhitungan kerugian negaranya saja bisa jadi. Oke, jadi kita masih menantikan ya di mana nih aliran dana dari aliran kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini ya, Pak Saud. Terima kasih mantan Komisioner KPK Saud Situmorang telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Salam sehat. Kita beralih ke informasi lain. Kejaksaan Agung membantah kedatangan jaksa ke kantor Kementerian Kehutanan Jakarta adalah untuk penggeledahan. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna bilang, jaksa datang ke kantor Kemenhut untuk pencocokan data terkait penanganan perkara kegiatan tambang di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kata Anang, kasus ini sudah ditangani Kejagung sejak bulan September 2025. Kejaksaan Agung juga telah melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan, dan penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus ini. Tapi pencocokan data, karena kebetulan tim Gedung Bundar sedang menangani perkara penyidikan dalam perkara kegiatan tambang di wilayah Konawe Utara. Dan tim penyidik sudah melakukan sebelumnya, ini dimulai dari tahun 2025, dari bulan September. Itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi, juga penggeledahan dan penyitaan terhadap beberapa dokumen dan alat bukti lainnya. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, kami hadirkan informasi Muhammadiyah dan NU sama-sama membantah telah melaporkan komika Panji ke polisi terkait dengan penampilannya di stand up komedi Mens Rea. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Panji Pragiwaksono tidak bisa dihukum atas penampilannya di stand up komedi Mens Rea. Saudara, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Panji Pragiwaksono tidak bisa dihukum atas penampilannya di stand up komedi Mens Rea. Mahfud menilai materi stand up komedi berjudul Mens Rea milik komika Panji Pragiwaksono tidak bisa dipidana seiring dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Mahfud mengatakan, berdasarkan waktu peristiwa, Panji menyampaikan materi Mens Rea melalui tayangan di platform Netflix pada Desember 2025 dan baru ditayangkan pada Januari 2026. Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan berlaku. Bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti
saya yang bela. Sementara itu, Saudara, Muhammadiyah dan NU sama-sama membantah telah melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke polisi terkait penampilan stand-up komedi Mensrea. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menegaskan laporan Angkatan Muda NU ke Polda Metro Jaya terhadap komedian tidak mengatasnamakan PBNU. Sementara itu, Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah menegaskan Muhammadiyah tidak mengenal ataupun terafiliasi dengan Aliansi Muda Muhammadiyah yang melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke polisi. Ia pun memastikan Muhammadiyah tidak pernah memberi sikap resmi mengenai stand-up komedi Panji Pragiwaksono bertajuk Mensrea. Sono, seorang stand-up komedi yang kemarin viral dengan mensreanya, dilaporkan ke polisi. Saya selaku Ketua Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak pernah membuat sikap resmi untuk melaporkan yang bersangkutan. Jadi Muhammadiyah itu menerima kritik. Kalau itu memang benar, kami jadikan alasan membangun. Kalau tidak benar, akan kami sampaikan klarifikasi. Jadi saya yang membidangi hukum di Persyarikatan Muhammadiyah menyatakan tidak pernah ada laporan polisi dari Muhammadiyah. Kalau di pemberitaan menyatakan dari Aliansi Muda Muhammadiyah, Muhammadiyah tidak mengenal organisasi itu. Dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah menegaskan laporan yang disampaikan oleh Rizky Abdul Rahman Wahid mewakili Angkatan Muda NU terhadap Panji ke polisi tidak mewakili sikap Nahdlatul Ulama. Ulil menyebut komunitas NU itu suka humor, jadi agak aneh kalau ada orang sedang mau humor dilaporkan ke aparat hukum. Santai saja menanggapi humor. Kita ini umatnya Gus Dur yang suka humor. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Let's go. Apapun yang gua katakan, orang nggak bisa marah. Kan menurut keyakinan saya. Materi isi pertunjukan stand-up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono berujung laporan polisi. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan dua organisasi kemasyarakatan ke Polda Metro Jaya pada 7 Januari lalu. Pelapor mengatasnamakan Angkatan Muda, Nahdlatul Ulama, dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Pelapor menyebut pernyataan Panji dalam show bertitel Mensrea telah menimbulkan fitnah dan kegaduhan di ruang publik. Sahabat saudara Panji menyampaikan bahwa politik balas budi yang diberikan oleh NU dan Muhammadiyah dalam bentuk tambang. Nah, itu tentu sangat mencederai buat kita semua bahwa itu tidak terbukti secara fakta ketika NU dalam hal ini mendapatkan tambang atas jasa daripada ikut terlibat dalam politik praktis itu tadi atau pemilu sebelumnya. Laporan ini mendapat kritik dari komika dan sineas Ari Kriting yang menilai laporan soal isi materi Panji tak perlu dilakukan. Ari menyebut pernyataan Panji hanya sebuah gagasan yang disampaikan dalam pertunjukan. Ketersinggungan kita itu tidak selalu valid untuk menjadi sebuah landasan hukum untuk memperkarakan sesuatu gitu. Kontennya itu judulnya Mensrea karena membahas kira-kira dalam hukum itu kebebasan berbicara itu sejauh mana. Dan menurut saya sih ini juga bagian dari ujian bahwa apakah statement dan hipotesanya Bang Panji itu benar adanya gitu. Menurutku nggak perlu lah, ini cuma gagasan, ini cuma sebuah komedi, sebuah pertunjukan, nggak perlu lah sampai sejauh itu menurutku ya. Dan ini sudah bisa menjadi presiden buruk sebenarnya malahan gitu, kayak kita setiap ada karya seni, setiap ada kritik kepada pemerintah, arahnya marah selalu ditempuh oleh jalur hukum. Pendapat serupa disampaikan Ketua PBHI Julius Ibrani yang bilang berdasarkan KUHP dan KUHAP terbaru, pernyataan Panji di Mensrea tidak bisa dipolisikan. Julius menilai kritik harus tetap dibangun sebagai budaya berdemokrasi. Ada KUHAP dan KUHP yang baru. Batasnya justru jelas di situ bahwa defamasi itu menyangkut personal, bukan organisasional.
Itu sudah salah. Artinya memang tidak perlu direspon oleh kepolisian. Yang perlu adalah justru membangun wacana kritik kepada anak-anak muda, bukan hanya di tengah NU, Muhammadiyah, lembaga apapun itu, agar kita terbiasa dengan berdemokrasi dan tahu konteks dari demokrasi itu adalah salah satunya melucu dan berkomedi tentang situasi negeri dan tidak membawa ini pada ranah kriminal atau pidana. Stand up comedy show Mensreya Panji Pragiwaksono menjadi viral di media sosial dan menjadi sorotan usai tayang di platform tontonan berbayar Netflix. Dalam penampilannya, Panji membahas soal peristiwa politik hingga kondisi demokrasi. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi memproses laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dengan materi komedinya di Mensreya. Polisi menyebut Panji dilaporkan dengan menggunakan pasal dalam KUHP baru. Lantas bagaimana kita melihat proses hukum terhadap komika Panji Pragiwaksono ini? Kita bahas bersama dengan penasihat ahli Kapolri, Pak Arianto Sutadi, dan juga Ketua PBHI, Julius Ibrani. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih. Saya ke Pak Arianto dulu. Pak Arianto, kalau kita lihat nih banyak pihak yang juga menyebutkan bahwa sebenarnya tidak bisa gitu diproses kasusnya Panji Pragiwaksono ini dengan KUHP baru. Kalau menurut Anda ini nanti langkah yang diambil polisi seperti apa? Kalau saya, ya polisi pasti menerima laporan polisi, kemudian akan melakukan penyelidikan. Artinya melakukan penyelidikan itu mencari kesaksian atau fakta-fakta atau alat bukti apa yang untuk menunjukkan apakah ada itu unsur-unsur pidana di dalam itu. Kalau ada, ya mungkin nanti akan ke penyidikan. Tetapi apabila tidak, ya pasti nanti tidak akan dilanjutkan ke penyelidikan. Dan kemungkinan penyelidikannya kalau sudah dianggap maksimal dan tidak ditemukan alat bukti yang kuat gitu, ya pasti akan dihentikan penyelidikannya itu. Kurang lebih begitu. Jadi tetap diterima dulu ya, sembari diproses begitu. Harus diterima, Pak. Harus diterima semua. Kita itu tidak boleh menolak laporan. Orang yang merasa dirinya itu tertekan ataupun merasa terganggu, itu hak daripada setiap orang untuk melaporkan pada aparat negara gitu. Nah, tinggal negara itu nanti kan memproses apakah ini memang tindak pidana atau bukan, apakah ini hanya sebagai apa itu gejolak-gejolak di masyarakat yang merupakan dinamika daripada masyarakat yang masih bisa ditolerir gitu. Nah itu ranahnya pada penyelidikan itu, Pak. Nah, karena ini undang-undang baru ya, ini memang pasti menimbulkan beda-beda penafsiran kan. Nah ini menurut saya ini merupakan ujian juga. Nanti karena ya di dalam penyelidikan itu pasti polisi akan mencari saksi ahli, dipanggil untuk ditanyakan apakah ini masuk memenuhi unsur apa tidak gitu, Pak. Bermaksud mengonfirmasi fakta terbaru yang disampaikan bahwa tadi juga sama-sama kita dengarkan baik dari Muhammadiyah maupun NU sudah membantah bahwa mereka, organisasi mereka mewakili untuk melaporkan kasus ini. Tidak pernah bahkan. Ya, kan tadi kan NU kan karena yang melaporkan tadinya kan mengatasnamakan ya apa itu namanya itu aliansi ataupun apa pokoknya satu kelompok ya. Dia bukan perorangan yang lapor, tapi mengatasnamakan kelompok. Jadi itu saya kira kalau dia mengatasnamakan kelompok, yang tersinggung kan kelompok ini, yang terprovokasi juga kelompok gitu. Meskipun kelompok itu tidak diakui oleh kelompok besar NU maupun Muhammadiyah. Tetapi sekarang negara kita kan negara bebas itu ya. Kita mau 2 orang, 3 orang bikin aliansi ya banyak. Tapi polisi tetap mempertimbangkan legal standing dari pelapor ini. Saya kira ya polisi hanya akan menampung saja, Pak. Hanya akan menampung ya. Dia ini berapa orang, 1 orang mengatasnamakan gitu ya. Nah ini mengatasnamakan kelompok ini nanti polisi juga akan tanya pada saksi ahli. Pak, penafsiran itu bukan polisi sendiri yang menafsirkan gitu. Kurang lebih begitu, Pak, objektivitas daripada polisi di dalam menanggapi laporan itu. Baik, saya ke Bang Julius. Layak nggak polisi menerima laporan seperti ini? Ataupun melanjutkan proses laporan ini? Ya, jadi gini ya Sir, kalau pertanyaannya apakah polisi menerima laporan, memang sudah kewajiban itu ada di undang-undang menerima laporan. Cuma memaknai menerima laporan ini untuk menindaklanjuti lebih jauh tentu tidak. Kenapa? Kalau dengan demikian polisi sedang melanggar konstitusi sendiri, sekaligus melanggar hak konstitusional. Jadi menariknya adalah pertama,
ketika pasal-pasal tentang penghinaan tetap ada di KUHP, dia menegaskan ini adalah delik aduan yang sifatnya personal. Sedangkan materi yang disampaikan Panji adalah komedi yang membahas organisasi, gitu. Jadi udah dua hal yang berbeda, gitu ya. Dan ketika membahas isu seperti tambang dengan politik balas budi segala macam, ini sebetulnya adalah pemberitaan yang sudah beredar berbulan-bulan lamanya dan telah menjadi opini publik. Bahkan di kubu NU sendiri mengakui terjadi konflik karena tambang dan menjadi islah. Jadi nggak ada yang hoax di situ, nggak ada yang salah di situ, tidak ada ketersinggungan di situ, dan mereka sendiri sudah mengatakan ada konflik dan islah, gitu. Nah, kalau untuk penanganan lebih lanjut, kami pikir satu tadi pertanyaan Yasir soal legal standing atau kedudukan hukum daripada para pelapor itu, tentu itu sangat-sangat tidak tepat karena si pelapor bukan pihak yang dapat mewakili keorganisasian dari NU itu sendiri, itu satu. Yang kedua, materinya Panji tidak mengenai personal yang memiliki kedudukan hukum untuk mewakili. Apakah itu Rois Amnya NU, apakah itu ketua pengurus besar NU-nya, kan bukan. Artinya memang secara legal standing tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dapat diperiksa lebih lanjut. Kalau saya lebih menarik begini, apakah kemudian nanti akan ada penyelidikan atau tidak terkait dengan laporan yang disampaikan? Oke, itu satu hal memang tanggung jawab juga dengan polisi. Tapi perlu ada penegasan dari pihak kepolisian bahwa kontekstualisasi dari materi yang dilaporkan adalah komedi yang berbayar. Jadi sebetulnya itu bukan sebuah syiar kebencian, bukan sebuah syiar persekusi. Yang memang komedi, bahkan untuk mendengarkan itu aja orang yang hadir harus bayar gitu loh. Jadi ini sebuah hal yang memang ranahnya jauh daripada kalau kita sebut politik penghinaan kelembagaan, syiar dan persekusi untuk menjelek-jelekkan seseorang atau lembaga sehingga lembaga ini menjadi hancur kredibilitasnya, martabatnya. Itu kontekstualisasinya tidak ada di situ. Oke. Jadi memang ini sudah tepat kalau nanti harusnya kepolisian mengatakan ini legal standingnya tidak ada, konteksnya berbeda. Silakan bentuk forum yang lucu juga, bentuk forum yang komedi juga untuk membantah mensreanya Panji gitu. Bisa saja gitu. Bisa. Oke, saya ke Pak Arianto. Pak Arianto, kalau kita lihat mendengar penjelasan dari Bang Julius tadi, ini apakah penyidik perlu begitu membedakan mana yang akhirnya betul komedi, kemudian mana yang bentuk kritik, sehingga betul, apalagi kita kaitkan dengan kritik dan juga penghinaan, apalagi kita kaitkan dengan KUHP baru yang sudah diterapkan ini? Tugas penyidik itu tidak akan sampai kepada ini membedakan apakah ini komedi atau bukan. Tapi tugas penyidik itu adalah merekam apa perbuatan yang dilaporkan oleh pelapor itu sehingga dia merasa tersinggung ataupun terhina ataupun apa itu. Jadi semua perbuatan yang dilaporkan itu pasti nanti akan direkam itu, Pak. Misalkan rekamannya apa saja itu. Kemudian dari bukti-bukti yang ada itu, polisi pasti akan tanyakan pada para ahli, Pak. Nah ini Pak, buktinya seperti ini, kayak gini. Apakah ini termasuk di dalam ini apa enggak? Apakah ini masuk legal standing apa tidak? Intinya polisi tidak bisa memutuskan sendiri Pak dalam hal ini. Bahwa polisi itu, ini kurang, tidak ada legal standingnya, kemudian buktinya tidak ada unsur pidana. Itu bukan polisinya menentukan Pak, tapi saksi ahli karena sekarang ini yang dipakai di pembuktian di pengadilan sana tidak cukup hanya keterangan saksi saja. Padahal kalau polisi kan keterangan saksi itu kan dari orang yang lapor direkam gitu. Tetapi kalau para ahli kan para ahli yang dipanggil keterangan ahli gitu. Itu jadi alat bukti yang nyata, keterangan ahli, saksi, petunjuk itu semua nanti akan diramu, akan diputuskan di dalam satu gelar apakah ini masuk di dalam pidana apa tidak. Kalau ada berarti langsung sidik, kalau tidak berarti hanya lidik saja gitu. Oke, kalau dari Bang Julius sendiri melihatnya seperti apa? Ahli-ahli yang nantinya akan dimintai keterangan oleh polisi ini harus seperti apa sehingga bisa benar-benar mendudukan perkara, membedakan antara konten komedi dengan penghinaan? Jadi begini, dalam konsep penyelidikan itu, sebelum dia menentukan apakah ini peristiwa pidana atau tidak, tentukan dia menentukan materinya. Menentukan materinya itu peristiwanya. Yang artinya dia harus lihat ini peristiwa konteksnya apa. Saya kasih contoh peristiwa Laras Faisati gitu ya. Laras kemudian disangkakan sekarang didakwa terkait dengan
syiar untuk melakukan persekusi, penghasutan dan segala macam. Sama-sama dia melihat itu kontekstualisasinya ketika sedang ada demo. Laras menyatakan demikian meskipun tidak ada relasi kuasa untuk menyatakan Laras memberikan komando. Nah, dalam hal ini kita mau bilang konteks itu adalah bahan untuk menentukan peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan. Dalam konsep hak asasi manusia juga dikatakan bahwa ada paling nggak ada 2 koridor nih. Ini yang memang syiar biasa, yang mana hateful speech ya atau syiar kebencian, yang mana hate crime. Ketika dia menyentuh pada titik hate crime, disitulah masuk yang kita sebut sebagai peristiwa pidana. Makanya memaknai mens rea-nya Panji itu tidak bisa kita lepaskan dari konsep kebebasan berekspresi, tidak bisa kita lepaskan dari konsep tadi kontekstualisasi. Dia mana nih syiar biasa, syiar kebencian hateful crime, atau syiar hateful speech biasa gitu. Nah, ini yang menjadi bahan. Kalaupun ini akan dipanggil ahli, tentu tidak bisa dilepaskan dari ahli yang paham tentang kebebasan berekspresi, ahli yang paham tentang ekspresi dalam bentuk komedi sebagai bagian dari demokrasi. Kalau kita pakai kacamata kuda, ya tentu bahaya. Nah, disinilah fungsinya ahli untuk memperkaya kontekstualisasi tadi untuk mendefinisikan peristiwanya pidana atau bukan, begitu. Baik, kita nantikan ya bagaimana proses hukum ini masih terus berlanjut di Polda Metro Jaya. Terima kasih penasihat ahli Kapolri Parianto Sutadi dan juga Ketua PBHI Juni Sibrani telah berbagi perspektifnya terkait dengan kasus ini di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Salam, terima kasih Pak Arianto. Usai jeda, Saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi 2 tersangka kasus fitnah ijazah mendatangi kediaman Joko Widodo di Solo. Apakah ini artinya laporan Jokowi untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis akan dicabut? Ulasannya, Saudara, usai jeda bersama Cindy Permadi. Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, 2 tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Egy Sujana dan Damai Hari Lubis menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah Kamis sore kemarin. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Minta yang ini lagi. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ya dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Kamis 8 Januari, kediaman Presiden ke-7 Jokowi didatangi relawannya dari Rejo bersama 2 orang tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sekjen Rejo bilang, pertemuan sore itu berlangsung hangat. Bahwa memang benar pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu diakui benar adanya oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif. Melalui pesan singkat kepada media, Kompol Syarif bilang, sore hari ini Bapak Joko Widodo menerima silaturahmi dari saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis didampingi saudari Elida Neti selaku kuasa hukum Egy Sujana. Pertemuan turut didampingi Bapak Darmizal selaku Ketua Umum Rejo dan Bapak Rahmat selaku Sekjen Rejo. Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan membuka pintu maaf bagi para tersangka yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Namun, Jokowi tegaskan pemberian maaf secara pribadi tidak akan menghentikan proses hukum. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya.
Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Egy Sujana pernah secara terbuka menantang Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya ke publik. Egy bahkan mengaku siap meminta maaf jika Jokowi memang benar-benar menunjukkan ijazah aslinya itu. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Pertemuan Jokowi dengan kedua tersangka menjadi babak baru kasus fitnah ijazah palsu yang ditangani Polda. Akankah pertemuan itu berbuah maaf hingga pencabutan laporan bagi Egy dan Damai Hari Lubis? Tim Liputan Kompas TV. Jika pertemuan sudah terjadi, apakah ini artinya laporan Jokowi untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis akan dicabut? Dan apakah ini artinya pihak Egy sudah mengakui tudingannya terhadap Jokowi selama ini tidak terbukti? Kami sudah mencoba mengundang Egy Sujana, tapi yang bersangkutan hanya menjawab akan beri penjelasan pada pekan depan. Kita bahas selengkapnya bersama Sekjen Rejo, M. Rahmat, dan kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Hozinuddin. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang, Mbak. Pak Rahmat, Anda kan kemarin ikut dalam pertemuan. Ini tuh sebenarnya inisiatif siapa? Dari pihak Egy atau Pak Jokowi justru yang mengundang? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Selamat sore masyarakat Indonesia dimanapun berada. Silakan Pak. Pertemuan ini adalah kesadaran dari semua pihak ya. Kami hanya kebagian tugas untuk menghubungkan. Jadi Pak Egy punya kesadaran yang luar biasa. Kemudian Pak Damai Hari Lubis juga demikian. Lalu Bapak Jokowi Presiden RI yang ke-7 juga membuka pintu rumah beliau dengan selebar-lebarnya. Tapi Pak Rahmat, tapi awal mulai dari pihak Egy dan Pak Damai bisa berkomunikasi dengan Rejo tuh gimana? Oh ya, memang di awal bulan Desember yang lalu kami bersama Pak Darmizal, Ketum Rejo, berkunjung ke kediaman Pak Egy Sujana di Bogor. Karena Pak Egy ini juga kami sudah lama berkenalan baik dengan Pak Egy, dan Pak Darmizal juga dengan Pak Egy juga sudah berkenalan baik sejak muda dulu. Okay. Dan ternyata juga Pak Egy itu adalah tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju di Pilkada Solo. Kalau gitu, tapi alasan saat itu pengen ketemu Pak Jokowi mereka karena apa, Pak? Ya, ini kan pertemuan silaturahim teman lama ya. Biasa kan silaturahim, apalagi mau bulan puasa, kita dianjurkan untuk silaturahim. Dan kebetulan memang Pak Egy dengan Pak Damai Hari Lubis sedang menghadapi kasus di Polda Metro Jaya. Oke, dua tersangka dari kasus dugaan tudingan ijazah palsu ketemu sama Pak Jokowi. Bang Hozinuddin, tidak tertarikkah Roy Suryo CS juga ketemu Pak Jokowi? Tapi nanti kita lanjutkan dulu, Bang Hozinuddin, tahan dulu ya. Sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialognya, Bang Hozinuddin. Dua tersangka sudah ketemu dengan Pak Jokowi, tapi sebelumnya Anda dengarkah soal ini? Ya, yang jelas pertama kami menghormati setiap langkah tindakan dari pihak manapun yang diambil atas inisiatif dan atas motif apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menegaskan bahwa langkah yang sudah ditempuh Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebijakan hukum yang kami kelola bersama tim Roy Suryo CS. Tapi dari itu Anda tahu kalau misalnya mereka memang mau ketemu Bang Hozinuddin? Ya. Tapi dari kubu Anda tahu kalau memang dua tersangka ini mau ketemu Pak Jokowi?
Ya, justru sudah tahu karena diinformasikan media, dan karena itulah kami mengambil sikap bahwa kami tidak bisa dikaitkan dan tidak ada kaitannya dengan manuver yang diambil keduanya, baik itu untuk mendukung Jokowi dengan program-programnya, dan atau apalagi hendak memberikan atau meminta maaf terkait ijazah palsu. Karena soal ijazah palsu itu bukan persoalan personal yang tidak bisa dimaafkan oleh individu tertentu, atau kalaupun itu sudah dimaafkan tidak menghentikan kasus ini. Berarti tapi kalau Anda bilang manuver berarti udah beda haluan, udah pecah. Bang Husainuddin? Oke, tampaknya sinyalnya ada gangguan, kita ke Pak Rahmat lagi, kita lanjutkan Pak Rahmat. Kemarin pertemuannya, tapi yang dibahas apa yang terkait dengan persoalan ijazah ini? Memang yang dibahas bukan hanya soal ijazah, ada 4 hal yang dibahas. Ya, kami memahami setiap clear di persidangan. Jadi saya kira itu adalah pertemuan yang mengkonfirmasi ketakutan kubu Joko Widodo untuk kasus ini bergulir di persidangan, sehingga bermanuver mencoba mencari pihak-pihak yang bisa diajak untuk berkompromi dengan bridging kebangsaan dan seterusnya, walaupun belum masuk kepada soalan ijazah palsu karena mereka tentu saja akan cek ombak. Tapi kami tegaskan, apapun komitmen antara Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Joko Widodo itu sama sekali tidak mengikat dengan apa yang ditempuh oleh klien kami Roy Suryo, terutama setelah ditunjukkan ijazah pada gelar perkara khusus. Klien kami makin meyakini bahwa ijazah tersebut bermasalah, sehingga prosesnya memang harus disetuntaskan melalui proses persidangan, dan perdamaian apapun dalam kasus ini tidak mengikat begitu. Oke, Pak Rahmat, tapi seperti yang disebutkan ada kompromi ketika pertemuan kemarin. Tepatnya bukan kompromi ya, tetapi pertemuan silaturahim, dan kemudian dari Pak Damai Harilubis menyampaikan maksud kedatangan, lalu menyampaikan permohonan maaf ke Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi juga merespon itu dengan sangat negarawan, menerima permohonan maaf, memberikan maaf gitu ya, dan berharap kasus yang dihadapi Pak Damai Lubis dan Pak Egy Sujana di Polda Metro Jaya itu bisa dihentikan. Tentu, artinya akan mencabut, Pak Jokowi akan mencabut laporan? Iya, tentu kewenangannya ada di Polda Metro Jaya. Tapi kalau dalam pertemuan kemarin, tapi Pak Egy dan Pak Damai artinya mengakui kalau itu memang ijazah asli Pak Jokowi? Iya, Polda Metro Jaya sudah membuat konferensi pers dan udah menggelar ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Oke, tapi kalau dari Pak Egy dan yang keliru. Jadi konferensi pers dari Polda itu bukan keputusan hukum, dan saat ini status quo tentang ijazah itu harus menunggu keputusan pengadilan, bahkan keputusan pengadilan itu harus berkekuatan hukum tetap. Artinya framing tentang rilis dari Polda itu asli, termasuk pengakuan salah dan minta maaf dari saudara Damai Harilubis, itu tidaklah bisa dijadikan sandaran legitimasi bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Dan justru saya curiga, bagaimana mungkin orang meminta maaf tanpa kesalahan? Itu artinya seolah-olah ada framing bahwa ijazah palsu itu sebuah kesalahan, sehingga ada permintaan maaf dari orang yang sebelumnya menyatakan ijazah itu palsu begitu. Tapi bagi kami tidak mengapa dan tidak soal, karena apa yang dilakukan oleh saudara Egy Sujana maupun Damai Harilubis itu sama sekali tidak bernilai, karena kasus ini sedang bergulir di persidangan. Yang mengikat bagi publik, bagi seluruh rakyat adalah apa yang akan diputuskan oleh pengadilan, bukan statement saudara Joko Widodo. Dan termasuk framing yang dibangun saudara Joko Widodo seolah-olah akan memaafkan urusan personal, proses hukum jalan terus, yang seolah-olah ijazah itu sudah dibuktikan asli, padahal hanya ditunjukkan. Dan setelah ditunjukkan, klien kami makin yakin bahwa ijazah itu bermasalah, dan justru karena ijazah itu bermasalah, maka klien kami punya kepercayaan diri untuk dibawa ke persidangan dan dapat membuktikannya melalui proses persidangan, dan dibuktikan dalam sebuah proses persidangan yang terbuka untuk umum bahwa ijazah saudara Joko Widodo memang benar-benar bersalah. Artinya kalau minta maaf, harusnya yang meminta maaf itu adalah saudara Joko Widodo, dan bukan kepada Roy Suryo, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pertama telah membuat gaduh soal ijazahnya hingga 4 tahun lebih. Yang kedua, apalagi kalau nanti terbukti bahwa ijazah itu palsu, maka saudara Joko Widodo harus bertanggung jawab bukan atas permasalahan pemalsuan dokumen saja, tetapi atas seluruh kebohongan dan kebijakannya yang dibangun di atas asas kebohongan atas ijazahnya. Oke, saya minta pendapat Pak Rahmat kalau gitu. Pak Rahmat, masih ada tersangka lain juga dalam kasus yang sama. Anda akan membangun komunikasi juga kah misalnya dengan Roy Suryo CS?
Ya, Pak Jokowi kan membuka ruang ya, kecuali untuk 3 orang itu membuka ruang untuk minta maaf. Nah, bila sahabat-sahabat yang lain berkenan untuk difasilitasi, ya kami siap untuk mempertemukan dengan Bapak Joko Widodo di Solo. Nah, terkait keterangan kuasa hukum tadi, ada anekdot yang ingin saya sampaikan, Mbak Cindy. Saya tamatan Trisakti, ijazah saya dikeluarkan Trisakti dan Trisakti mengakui ijazah saya asli. Saya nggak perlu bukti pengadilan kan untuk membuktikan bahwa ijazah saya asli. Lalu kenapa ijazah Pak Jokowi harus bukti pengadilan? Ya itu aja, ya kan? Dan ketika kampus mengatakan itu asli, polisi mengatakan asli, ya selesai. Kenapa harus berbeda dengan ijazah saya yang nggak perlu bukti pengadilan gitu loh. Oke, tapi berarti artinya kalau dari Rejo sendiri akan membuka komunikasi kah juga mencoba kepada kubu Roy Suryo CS? Kalau ke kubu Roy Suryo CS yang bertiga itu Pak Jokowi sudah menegaskan tiada maaf ya. Proses hukum tetap jalan untuk yang bertiga. Tapi yang klaster 1 Bapak menyampaikan kepada kami apabila berkenan juga berkunjung silaturahim ke Bapak ke Solo, ya kami siap memfasilitasi. Oke, artinya tapi akan ada, kalau untuk beberapa tersangka yang lainnya juga akan reach out duluan? Selain yang Belum 3 itu? tahu. Oke. Belum tahu Mbak Cindy, kami belum berkomunikasi dengan yang lain. Saya pikir Mbak Cindy itu adalah strategi pecah belah dari kubu Jokowi, ingin memisahkan pejuang-pejuang yang ada dalam beberapa klaster ini, karena menurut Andi Aswan dari Jokowi Mania justru membuka peluang untuk semuanya dimaafkan. Artinya ada perbedaan dari kubu relawan Jokowi, itu adalah bagian dari upaya pecah belah untuk mengkerdilkan proses perjuangan untuk membongkar jasa palsu. Tetapi kami tegaskan bahwa mau dimaafkan atau tidak, mau semuanya atau 3 orang saja, kami tetap berkomitmen akan membawa prosedik sampai pada proses pengadilan, dan harus ada putusan yang inkrah yang itu harus disaksikan oleh seluruh rakyat. Agar persoalan ini tidak boleh diredam hanya dengan kunjungan silaturahmi berdalih Ramadan. Ini baru Rojab, Sya'ban belum, Ramadan masih tangeh, Lebaran masih tangeh, masih dari waktunya. Sehingga saya pikir ini adalah upaya untuk pecah belah, adu domba, dan juga politik divide et impera. Oke, saya minta tanggapan Pak Rahmat, gimana kalau dibilang tadi ada upaya pecah belah? Oh, justru kalau kita berdasarkan ajaran dari Islam yang dianut oleh Pak Egy dan teman-teman yang lain, malah dalam ajaran Islam itu sangat dianjurkan untuk saling berbaikan dan menjalin hubungan silaturahmi. Ajaran Islamnya kami akui, tetapi politik pecah belah Jokowi itulah yang selama ini dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena sudah tidak bisa dipercaya lagi apapun statement dari saudara Jokowi Dodo, karena sudah terbukti selalu memecah belah berdalih ajaran Islam. Oke, Pak Rahmat, silakan. Walaupun bukan Ramadan, menjalin hubungan silaturahim itu sunat dan bagus. Jadi kapan saja boleh menjalin hubungan silaturahim. Apalagi memaafkan dan dimaafkan oleh relawan lainnya karena ijazah palsu ini, begitu. Oke, tapi kalau dari Pak Rahmat artinya juga mendorong agar kasus ini tidak berlanjut sampai pengadilan. Sebentar, Bang Ozin. Dokumen ijazah yang apalagi membohongi seluruh rakyat, itu komitmen dari Roy Suryo karena itu. Pak Rahmat. Oke, Pak Rahmat, artinya tapi kalau Anda terus-terusan menegaskan kalau ya soal berbaikan, maaf-maafan, artinya kalau Anda sendiri mendorong agar tidak lanjut sampai pengadilan, berhenti saja maaf-maafan begitu? Ya, kami mendoakan ya, dan berharap juga Polda Metro Jaya mempertimbangkan ya maaf dan silaturahim ya ke Solo ini, mudah-mudahan bisa diterjemahkan oleh Polda Metro Jaya. Gak bisa Mbak Cindy, maaf itu tidak menghilangkan unsur pidana. Pemalsuan dokumen itu tidak bisa selesai dengan permaafan, harus dibuktikan, harus ada sanksi, harus ada putusan bahwa nanti setelah dibuktikan ijazah itu palsu, ada permintaan maaf dari Jokowi, itu pun hanya akan meringankan, bukan menghilangkan unsur pidananya, begitu. Oke, artinya minta maaf tidak cukup ya Bang Hasanuddin? Masalah bangsa ini diselesaikan dengan permaafan, jangan. Oke. Nggak baik itu. Oke, kita nanti akan tunggu juga bagaimana proses kelanjutan ini di Polda Metro Jaya. Pak Rahmat dan Ahmad Hasanuddin, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat semuanya. Terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih. Kami masih akan kembali usai jeda, Saudara. Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana permohonan uji materi terhadap KUHP dan KUHAP. Total 8 gugatan diajukan masyarakat.
Saudara, Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana permohonan uji materi terhadap KUHP dan KUHAP. Total ada 8 gugatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam sidang pendahuluan pada Jumat pagi, Ketua MK Suhartoyo bersama dengan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik dan juga Muhammad Guntur Hamzah memimpin sidang uji materi pasal 488 KUHP tentang penggelapan serta pasal 16 ayat 1 dan 19 ayat 1, 2 dan pasal 23 ayat 5 KUHAP, Saudara. Dalam sidang, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengaku ia dan beberapa hakim konstitusi belum sepenuhnya membaca pasal-pasal yang ada ataupun yang diatur dalam KUHP dan juga KUHAP yang baru, namun lantaran banyaknya permohonan ataupun gugatan terkait dengan 2 aturan baru itu, para hakim pun dipaksa mempelajari keduanya. Selain pasal tentang penggelapan, pasal lain yang juga digugat adalah pasal soal demonstrasi, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal penghinaan terhadap lembaga pemerintah, dan juga kewenangan penyidik Polri. Nanti menggunakan mekanisme KUHAP yang baru ini kita mengikuti ini, kami juga belum semua membaca pasal-pasalnya, tapi jadi dipaksa membaca karena ada permohonan-permohonan yang banyak berkaitan dengan KUHP dan KUHAP. Polda Metro Jaya memproses laporan yang dilayangkan kepada Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan penistaan agama dalam sebuah acara bertajuk Mens Rea. Polisi menyebut saat ini laporan masih dalam proses penyelidikan dan akan memanggil sejumlah saksi termasuk Panji sebagai terlapor. Polisi menyebut laporan terhadap Panji diajukan dengan menggunakan sejumlah pasal dalam KUHP baru. Bahkan kalau menurut keyakinan saya di Ahmad Sahroni, seorang laki-laki, ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip Mens Rea. Proses penyelidikan berarti kalau proses penyelidikan, kawan-kawan penyidik akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing yang bersangkutan, baik pelapor, saksi maupun saudara terlapor. Pasal yang diterapkan dalam laporan ini adalah KUHP baru, ya, tentang penistaan agamanya, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang. Tetaplah bersama kami, Kompas Petang segera kembali usai jeda. Saudara, mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta menggelar unjuk rasa di halaman kantor pemerintah Kota Tangerang Selatan terkait dengan persoalan sampah di Tangsel. Inilah aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas Satuan Pamong Praja Kota Tangerang Selatan saat hendak memasuki halaman kantor Pemkot Tangsel. Mahasiswa membawa 2 truk berisi sampah yang dibuang ke halaman Pemkot Tangsel. Dalam aksinya, mahasiswa menuntut Dinas Lingkungan Hidup dan Pemkot Tangsel segera menyelesaikan permasalahan sampah di Tangsel. Dua kami, dan sayangnya dari Wali Kota Tangerang Selatan, baik dari Wali Kota, Wakil Wali Kota, Dinas Lingkungan Hidup atau dinas-dinas terkait, belum ada yang menemui kami dan belum ada ajakan untuk mengadakan audiensi. Audiensi pun hanya sekedar penenang aja untuk kami tidak menurunkan sampah. Ini kan menjadi satu bluffing yang buruk daripada pemerintah agar tidak terjadinya ruang-ruang dialektik, agar tidak terjadinya ruang-ruang aspirasi. Informasi tadi menutup Kompas Petang hari ini. Saya Cindy Permadi. Dan saya Yasir Nene Ahmad. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.